Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih Halo. bersama Mas Budi dari One Piece Fans Club Indonesia. Seperti biasa di Senin ini kita akan membahas chapter terbaru One Piece. Langsung aja ya Mas Budo, 1112. sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu. Teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Oke, lanjut. Langsung aja kita akan bahas ini skip berapa chapter ya. Karena sejujurnya memang Cuman ketemu orang kan kemarin. belum ada sesuatu yang bisa dipilih. Cuman ketemu orang. Nah, yang ini menarik karena ternyata banyak ada juga ditunjukin kalau resentment orang ke Yamato karena dia anaknya Kaido itu ada gitu. Sampai dia dilempar batu itu. Nah, menarik untuk ngelihat ternyata memang mungkin kedepannya ya Yamato nggak akan ada di Wano gitu. Kedepannya. Yang lebih suka itu simbolisme ini sih Mas. Kita bakal melihat Yamato nanti di Wano dianggap kayak ini kayak mirroring Kozuki Oden. Kozuki Oden tuh dulu kan dia juga banyak yang nggak suka. Nah, aku melihatnya nanti Yamato ini nanti jadi kayak sosok yang heroik di Wano. Di cover story ini ya. Jadi sosok yang heroik di Wano kayak Kozuki Oden dulu dan sekaligus menghilangkan apa sih istilahnya? Stigma ya. Stigma bahwa anak Kaido bakal buruk juga gitu. Jadi garis darah itu membuktikan bahwa garis darah itu tidak mempengaruhi ke stigma masyarakat. Ya ini paralel sama Tama ya. Itu juga membuktikan kalau nanti dia nggak akan di Wano terus sih. Soalnya sebagaimana Oden, cuman sepertinya emang kalau dia jadi kru Luffy permanen mungkin enggak. Tapi kalau dia jadi kayak Oden di Roger mungkin iya. Ya. Selanjut mungkin Mas ya. Mungkin loh. Langsung ke cerita inti. Nah, ini udah sesuai perkiraan sini kayak emang recurring theme-nya Oda apa ya? Cara ibaratnya tuh banyak karakter One Piece yang semi apa istilahnya kayak tsundere gitu, dia ngusir untuk kebaikan. Kayak Barati, orang-orangnya kayak berpura-pura supnya Sanji nggak enak supaya Sanjinya mau pergi. Di Chopper, Kureha ngusir setengah ngusir Chopper supaya Choppernya mau gabung Luffy. Nah, di sini juga Kaku setengah ngusir Stasi. Karena kelihatan kok sebenarnya Kaku itu khawatir Lucci bakal ngehukum Stasi. Walaupun caranya ngomongnya kayak gini ya kan. Menarik sih kalau ternyata Kaku itu dikasih lihat masih ibaratnya manusiawi. Kaku dari dulu kan emang yang diperlihatkan paling manusiawi kan? Iya, apalagi dibandingkan Lucci ya. Kalau dibandingkan Lucci, Kaku diperlihatkan paling manusiawi juga. Dan kalau ngelihat cover story juga, Kaku juga di cover story kan dia juga yang paling dalam tanda kutip punya keterikatan dalam hal-hal duniawi ya. Beda sama Lucci yang emang dia full job aja gitu. Di sini menarik karena kita dilihat dari CP0 itu agen pemerintah. Sekali lagi bahwa pemerintah dunia itu orang-orangnya tidak hitam putih. Ada abu-abunya juga termasuk ini. Mereka masih ada yang punya hati juga despite bergerak atas perintah ya udah gitu aja. Ya udah kita bergerak atas perintah tapi hati tuh beda gitu. Ya, tetap punya perasaan itu loh. Itu menarik sih. Sekaligus simbolik ya. Nggak semuanya robot seperti Lucci. Ada yang robot seperti Lucci dalam tanda kutip itu memang PNS sejati. Ada yang PNS yang masih punya hati gitu. Sekaligus simbolik kalau Stasi ini manusia ya. Iya. Lanjut mungkin ya Mas ya. Di sini apa ya? Akhirnya kayak setengah dikonfirmasi kalau emang nikahnya Bonnie itu apa ya istilahnya? Pseudo nikah. Pseudo nikah. Dia cuma bisa nyerang sekali. Dan Mars juga langsung sadar, oh ini efeknya Toshi Nomi gitu. Berarti kan emang Gorosei itu fully aware, sadar sepenuhnya kekuatannya Toshi Nomi itu seperti apa. Kalau dia bisa ngambil appearance, nggak cuma appearance sih, mungkin ngambil kekuatan dari Boy Blues lain.
walaupun nggak full, ngambil potensi sih ya, Iya. potensi kekuatan dari buah iblis lain. nggak sepenuhnya, tapi bisa. Tetap jelas lah ya ada batasannya. Batasannya jelas sekali, dan karena Bonnie itu memang anak-anak, ini apa ya, aku bakal ada kontradiksi sedikit sih ya. Untuk membatasi buah iblis ini tuh ketika Bonnie anak-anak, imajinasinya tuh lebih tidak terbatas, staminanya tapi sangat terbatas. Ya. Tapi nanti makin dia dewasa, makin dia bisa ngeksplor buah iblisnya, staminanya nambah tinggi, tapi imajinasinya akan makin terbatas. Terus? Jadi akhirnya makin dia dewasa, dia akan bisa ngakses potensi kekuatannya seperti apa. Tapi karena dia udah dewasa dengan berbagai macam pengetahuan, sebanyak itu pengetahuan akan membuat dia terbatas. Oh, manusia itu ternyata cuma bisa gini. Cuman staminanya naik. Kemampuan dia mempertahankan distorted future akan makin lama, tapi kekuatan yang bisa diakses juga akan makin terbatas. Jadi ini sih menurutku batasan menarik yang dibikin Oda. Ketika kecil, imajinasimu tuh semakin tidak terbatas, tapi kamu nggak akan bisa mempertahankan lama-lama. Karena kamu masih bocah. Kalau apa sih sebenarnya? Itu kan. Kalau kita itu kan gitu. Makin pada saat kita masih kecil, kita akan bayanginnya macam-macam gitu. Tapi kita punya keterbatasan untuk mewujudkannya karena kita anak-anak. Kita dewasa, kita makin nggak punya waktu buat bayangin macam-macam, tapi kita bisa mempertahankan mimpi yang kita pilih makin lama. Iya, masuk itu sih. Dan kalau aku pernah baca di Twitter, kekuatannya Bonnie itu basically kalau pengen ngejelasin dengan ini ya, kalau di Pokemon itu kayak Ditto niruin Mewtwo. Apakah Ditto jadi Mewtwo? Enggak, ada batasannya kayak gitu. Enggak ngerti Pokemon. Ya udah. Kalau ini mungkin Mas, ada juga yang aku suka itu komparasinya itu kayak Minky Momo. Ketika dia masih kecil, dia bisa jadi apapun di masa depan. Iya kan? Minky Momo ngerti kalau ngerti. Kan? Iya. Dia bisa jadi apapun, magically bisa jadi polisi, bisa jadi pemadam kebakaran, apapun di masa depan dia bisa jadi itu selama dia masih kecil. Ya kayak gitu, imajinasinya masih nggak terbatas. Jadi aku paling suka sih komparasi Minky Momo sama Bonnie ini. Ya menarik komparasi Minky Momo itu menarik. Terus lanjut ya Mas ya. Iya. Nah ini kita dikasih lihat siapa Frankie, Sanji sama Bonnie nyerang Luffy. Buat mantulin ya istilahnya ya. Nah, ada yang nggak nyangka sih kalau caranya begini, goblok banget tapi bener. Tapi yang banyak orang nggak suka adalah kenapa Bonnie di sini bisa pakai haki padahal dia masih kecil. Kalau kataku sih masih masuk aja ya. Soalnya kan dia gimana dia supernova, dia udah berpengalaman jadi bajak laut selama 2 tahun dan dia punya imajinasi yang hampir nggak terbatas. Jadi kalau dia tahu soal konsep haki, dia bisa pakai juga masih masuk akal. Masuk akal kok. Kita jangan mendiskon Bonnie yang 2 tahun roaming New World ya. Nggak sampai 2 tahun sih, tapi dia kan survive sendiri kan. Sampai batas tertentu dia dia tuh powerhouse sampai batas tertentu. Jadi kalau dia bisa haki ya sangat masuk akal. Menarik sih ini. Cuman ya yang lucu Sanji sama Frankie nyerangnya beneran sih. Ya itu kan mereka udah kenal Luffy ya. Jadi ya udah, ya memang kayak gitu. Emang paham gitu. Terus yang bagian ini terus si Marcus Mars tiba-tiba lenyap kayak tim Rocket. Itu lucu banget sih. Cuman ini. Tapi ya memang ini cara untuk yang terbaik sih. Tapi sayangnya ini sih Mas. Gorosei itu bisa teleport. Jadi kalau Gorosei lain ngelihat Marcus Mars pergi dan mereka bisa telepati juga. Jadi nggak perlu waktu lama. Tapi kan nggak gitu, gini, catch-nya itu di sini. Teleport itu ada ritualnya. Ya. Mereka dalam kondisi lagi buru-buru nih. Jadi menurutku ini excuse yang tepat untuk membuat Elbaf ini bisa lari.
karena mereka tuh Gorosei itu pada lagi buru-buru pengen pertama matiin broadcast, kedua juga nangkep Luffy. Jadi apakah mereka sempat untuk ritual? Enggak. Sebentar apapun ritualnya, ritual tuh dibutuhin. Mereka tuh nggak bisa langsung jelek balik gitu loh. Menurutku loh ya. Kalau nanti ternyata bisa ya ya udah gitu. Cuman maksudku itu ini lebih ke solusi sementara yang bisa dilakukan saat ini gitu ya Mas ya. Dan kita harus tahu kalau Luffy itu nggak tahu hal itu. Iya sih. Jadi apa yang dilakukan Luffy itu sesuai dengan kerangka berpikirnya pada saat itu. Dan bagaimana dia menganalisa situasi perang, bukan perang, pertempuran. Apa yang bisa dia lakukan ya itu. Tapi aku ngakak sih. Kita harus ngerti kalau sudut pandangnya Luffy itu bukan sudut pandang pembaca loh. Dia tuh nggak ngerti soal teleportan itu. Iya. Beda kalau di sana mungkin ada Robin gitu. Tapi ini Luffy yang di sana yang ngelihat Luffy. Asik sih. Terus lanjut dulu. Nah ini banyak yang mikir ini dead flag sih. Soalnya Atlas mau pergi buat ngecek sesuatu dan dia kelihatan ngobrol sama Lilith. Kalau mereka sadar bahwa siapa namanya York itu masih memata-matai mereka. Nah berarti kemungkinan besar yang akan dilakukan Atlas itu ada antara dua. Dia bakal mutusin koneksi York, atau Atlas sendiri mutusin koneksi mereka ke Punk Records. Jadi orangnya sendiri. Jadi kayak benar-benar establish kalau Lilith dan Atlas bakal jadi karakternya sendiri, udah bukan Vegapunk yang terhubung ke Punk Record. Aku masih berpendapat kalau yang selamat itu cuma Lilith sih. Iya. Ya ini masih nyambung karena Atlas bakal mutusin koneksi mereka ke Punk Record. Bisa jadi Atlas dead flag, Atlas yang ketinggalan gitu loh. Dia yang akan ngorbanin diri nanti. Ya karena dia harus mutusin koneksi ke Punk Record, dia ketinggalan. Dia bisa jadi bakal kena Gorosei, kena York, nggak tahu kan? Kalau aku lebih ke ngorbanin diri sih. Iya. Seperti siapa Edison. Jadi ya seperti katamu ada kemungkinan Lilith yang survive. Iya. Apalagi dinamikanya Lilith sama Usopp itu asik banget sih waktu itu. Terus kita juga lihat Katakuri sama Gaimon. Yang menarik itu pacarnya siapa namanya? Katakuri, Gaimon, Funkel ya. Itu siapa namanya? Aku yang bikin menarik itu ketika Vegapunk ngomong, kan dia lanjut ngomong ya. Di bagian itu Vegapunk ngomong, kalian yang terpengaruh oleh peperangan ini, kalau nggak salah ingat teman-teman bisa dikoreksi. Ketika ngomong soal itu, dimunculin pulaunya Gaimon. Kalau teman-teman ingat, aku pernah berteori kalau pulaunya Gaimon itu salah satu korban korbannya apa sih yang kayak di God Valley itu? Aku lupa namanya. Perburuan yang di God Valley itu. Oh iya. Aku lupa namanya. Pokoknya Tenryubito berburu native island, native citizen. Pokoknya penduduk natifnya. Penduduk aslinya pulau ini, itu dulu diburu sama Tenryubito. Genosida. Nah, gara-gara kemarin ya Mas ya, bahas genosida. Bibliosida, aku masih ingat itu. Anyway, gara-gara Vegapunk ngomong itu pas ngomong tentang itu terus dimunculin Gaimon, aku merasa Oda kayak ngehin sesuatu di sini, tapi bisa jadi enggak juga. Masalahnya apa urusannya Gaimon? Soalnya kan dia nggak ngedengerin sama sekali gitu harusnya. Ya memang harusnya ada relevansinya sih nanti. Mungkin karena so far tuh tokoh yang tidak penting tapi ternyata kemudian penting itu kan, walaupun kemudian dia nggak akan masuk ke cerita ya, tapi dia akan jadi background cerita. Seperti mungkin Foxy nanti ada sesuatu, terus siapa itu yang di Long Ring Island itu kan kemudian Tonjit. Setelah ada Tonjit itu kan kita tahu tuh ternyata turun naiknya air tuh ada hubungannya.
Jadi ini nanti akan di pick up Kalau later sih. kalau Tonjit sama siapa tadi Foxy itu muncul di cerita itu karena mereka dengerin mas. Hampir semua, nggak sejauh ini semua karakter yang Bukan itu maksudku, Oh, bukan iya. itu. Bukan itu maksudku, bukan siapa yang Iya. dengerin enggak, tapi di pick up letternya itu loh. ya yang bikin Bukan soal dengerin atau enggak gitu loh. ya yang bikin menarik soal Gaimon di sini sih karena dia itu harusnya nggak bisa dengerin tapi dia tetap dimunculin. Ya makanya aku bilang tadi Iya, sorry. pasti akan ada relevansinya pulau itu. Menarik. Bukan soal dengerin siapa. Terus sama Katakuri ini aku masih penasaran setelah Puding diculik dia ngapain. Ngapa-ngapain? Sejauh ini masih belum ngapa-ngapain masalahnya. Jangan pick up order aja. Soalnya kan Big Mom udah nggak ada. Iya. Kalau nggak ada yang ngelit bajak laut Big Mom, kacau Iya. dong. Itu yang dia lakukan. Ngegantiin Big Mom untuk sementara kali ya. Lanjut. Nah, terus di adegan ini Jupiter ya. Jupiter itu yang cacing itu kelihatan muntahin rubble ya. Reruntuhan sama orang-orang agen Superpol sama Seraphim. Nah, selain buat nyelamatin agen Superpol, aku ngerasa kalau Jupiter ngelakuin ini tuh buat ngembaliin Seraphim ke pihak mereka, ngamanin Seraphim. Soalnya mereka kan Oh ya. karakter penting ya, buat aset penting buat government. Tapi udah sih gitu doang kayaknya. Lanjut. Ya, emangnya pemerintah dunia bisa ngendaliin Seraphim? Gorose bisa. Gorose punya chip autoritasnya paling tinggi. Menurutku ada titik kalau Seraphim itu nanti akan punya independent will ya. Iya. Kan Mars kan sudah terbukti adalah ilmuwan yang tidak kompeten. Saturn sudah terbukti ilmuwan yang tidak kompeten gitu. Jadi ini kemudian akan backfire sih nanti menurutku ke depannya. Yang aku penasaran nanti Seraphim Esbir yang Eskuma, Seraphimnya Kuma itu nanti bakal nurut sama Bonnie juga apa enggak? Harusnya sih tetap nurut ya. Harusnya nurut. Segimana Luffy, segimana Seraphimnya Snake itu nurut sama Luffy. Bukan nurut ya, mampu jaga Luffy juga gitu. Lanjut. Nah ini Warkuri, dia lompat ke, ini yang bikin orang-orang kepikiran, dia lompat ke laut tanpa ragu-ragu. Kalau orang-orang mikirnya kenapa dia nggak takut sama laut? Apakah dia bukan buah iblis kayak yang diteorikan? Tapi kalau aku mikirnya, karena dia Gorose, dia punya akses ke teknik Soru. Sesimpel itu. Oh. Iya kan? Itu lebih masuk akal sih. Iya, dia punya akses ke teknik yang bisa Geppo, Soru, yang kayak gitu-gitu, yang bisa moonwalk gitu. Emang gede banget ya. Aku baru bukan baru ngeh ya, tapi lebih ke anjir emang gede ya. Sama lihat aja giantnya yang di sebelah kiri itu aja. Ini kelihatan nggak teman-teman ini? Cuman segini. Kelihatan. Terus lanjut ke fokus review kita kali ini mas. Kalau bisa ini fokusnya sih. Emmet ya. Emmet. 18 menit. Kalau ini namanya baru di share sekarang ya? Aku lupa sih. Baru diungkap sekarang. Selama ini kan aku nyebutnya Iron Giant karena nggak tahu namanya. Ternyata namanya Emmet. Itulah. Aku nggak ngerti cara bacanya. Nah, yang menarik di adegan ini mengesampingkan soal ini dulu deh, aku bahas ini dulu deh. Kayak ada sekilas flashback, Emmet dengerin suaranya Joy Boy, ya kan? Nah, berarti ini kemungkinan paling nggak tahun depan lah kira-kira kita bakal dapat seiyunya Joy Boy di anime. Ini kayak first time ya, Mas ya. First time kita mendengar suaranya Joy Boy walaupun dalam bentuk manga. Jadi ini mungkin aku nggak yakin bakal ada flashback di sini, tapi ini bakal jadi bagian pertama dari flashback yang suatu saat nanti bakal muncul
build up-nya di sini. Nah, terus yang menarik, Emmet ini bisa melukai Warkuri sampai gadingnya patah itu. Iya. Padahal Warkuri ini adalah yang kulitnya paling tebal di antara Gorosei lain. Aku sempat baca teori di luar. Kalau misalnya gadingnya Gorosei ini nggak bisa balik, kan biasanya mereka kan ada immortality ya. Ada regenerasinya kuat banget. Jadi kalau misalnya gadingnya nggak bisa balik setelah ini, maka sosoknya Emmet ini bakal jadi kunci untuk mengalahkan Gorosei. Soalnya kan kita nggak tahu teknologinya Emmet ini kayak gimana, teknologi robotnya ini kayak gimana. Bisa jadi dia terbuat dari bahan yang bisa melukai Gorosei, kita nggak tahu. Kalau misalnya nggak regenerasi, tapi kalau misalnya regenerasi, seenggaknya ada cara untuk melukai Gorosei. Ya. Kalau kan menarik sih ini. Aku sama kayak kamu sih soal itu. Aku nggak punya teori baru soal ini sih. Aku namanya aja sih yang menarik. Aku nggak paham sih ini soal namanya. Asal namanya aku paham kalau dari cerita Alkitab ya kalau nggak salah. Cuman aku nggak paham ceritanya kayak gimana. Iya. Nanti mungkin ini lebih ke nanti soal teologi sih. Kemarin kan ada pas di warung sastra itu aku ngobrol, ada pertanyaan yang ngomongin soal teologi di One Piece ada atau enggak gitu. Nah sedangkan ada Emmet, ada Zunesa, ada macam-macam itu yang itu mirroring ke beberapa kitab suci ya. Itu akan nunjukin nanti teologi di One Piece mungkin akan dijawab di abad kekosongan. Seperti apa itu aja sih. Aku nggak begitu ada sih teori soal ini Mas Dudu, karena emang masih mentah juga. Cuman aku suka teorimu tadi yang bilang kalau kunci melukai Gorosei itu mungkin ada di sini gitu. Entah nanti bagaimana Luffy dan kawan-kawan bisa mengetahui ya. Tapi yang jelas ada di sini. Kalau itu lukanya nggak regenerasi gitu. Yang jelas chapter depan lagi ini pasti sesuai ya yang diprediksi banyak orang, Emmet pasti tinggal dan dia yang akan berkorban. Mungkin udah itu dulu kali ya Mas ya. Atau mungkin nggak? Atau mungkin dia yang akan nyelamatin Luffy dan kemudian kita jadi tahu dari sana. Mungkin udah itu dulu kali Mas. Ayo, terima kasih teman-teman. Ini kayaknya koneksinya Mas Daris udah mulai hilang. Halo. Halo, suaramu hilang tuh. Iya udah. Ditutup aja Mas. Oke. Sampai ketemu lagi di konten One Piece kita selanjutnya ya. Minggu depan break. Apakah kita akan ada konten? Nanti kita lihat dulu. Jangan lupa juga sosnya OPFCI di bawah di deskripsi. Setiap hari akan ada info-info menarik. Sampai ketemu lagi di konten One Piece kita Senin depan. Thank you.